Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sobat Pak Saf yang ada di seluruh Indonesia maupun di mancanegara ya. Bagi yang mungkin menjadi sobat Pak Saf dari berbagai tempat. Kali ini Pak Saf akan meneruskan seri beasiswa pendidikan Indonesia terkait dengan apa saja tunjangan atau biaya yang di-cover oleh beasiswa pendidikan Indonesia ya. Semoga dengan mengetahui coverage atau apa saja yang ditanggung di beasiswa pendidikan Indonesia, Sobat Pak Saf semakin termotivasi untuk mendaftar di program BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Oke, dari buku panduan Beasiswa Pendidikan Indonesia, saya mulai dari jenisnya. Jenis beasiswa apa saja yang ditawarkan oleh Puslabdik atau pusat pusat Labdik yang mengurusi beasiswa ini. Yang pertama adalah beasiswa S1 atau D4 yang diberikan kepada calon guru atau guru mata pelajaran produktif pada jenjang SMK ya, pelaku budaya, dan yang ketiga adalah siswa atau mahasiswa berprestasi. Yang kedua adalah beasiswa bergelar S2 yang diberikan kepada calon dosen atau dosen di perguruan tinggi akademik, calon dosen atau dosen di perguruan tinggi vokasi, pelaku budaya, calon guru atau guru dan tendik, dan mahasiswa berprestasi. Dan yang ketiga adalah beasiswa bergelar S3 yang diberikan kepada dosen perguruan tinggi akademik, dosen perguruan tinggi vokasi, guru tendik, dosen pendidikan profesi guru, dan pelaku budaya. Berikutnya adalah beasiswa bergelar S2 untuk calon dosen atau dosen perguruan tinggi akademik, dan beasiswa bergelar S3 untuk dosen perguruan tinggi akademik dapat berbentuk yang pertama adalah program gelar bersama atau joint degree, program dual gelar atau dual degree. Nah, komponennya apa yang di-cover? Yang pertama adalah dana pendidikan. Itu meliputi 1. Dana pendaftaran, 2. Dana SPP, yang ketiga adalah dana tunjangan buku, yang keempat adalah dana penelitian skripsi, tesis atau disertasi, yang kelima adalah dana bantuan seminar internasional atau jurnal internasional khusus untuk S2, yang berikutnya adalah dana bantuan seminar internasional untuk S3 saja, dan dana bantuan publikasi jurnal internasional untuk S3. Jadi ada sedikit perbedaan antara S1, S2, dan S3. Nah, berikutnya adalah dana pendukung yang meliputi pertama dana transportasi semua tingkat, semua strata dapat, dana asuransi kesehatan semua strata dapat, dana hidup bulanan atau living allowance semuanya dapat, dana kedatangan atau settlement allowance semua dapat, dana tunjangan keluarga khusus S3 dan dimulai di semester 3 ya, atau tahun kedua. Yang kedua adalah dana keadaan darurat sebesar 2%, semuanya dapat. Nah, berikutnya adalah biaya pendukung atau khusus untuk penerima beasiswa disabilitas yang meliputi dana transportasi pendamping semuanya dapat, dana asuransi kesehatan pendamping, dan biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh Kemendikbudristek dan LPDP untuk semua strata. Nah, berikutnya adalah ini khusus untuk beasiswa yang LADN ya, atau di dalam negeri. Yang pertama, dana pendidikan tadi yang saya jelaskan, ada dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi, dana bantuan seminar internasional atau jurnal internasional, dana bantuan seminar internasional, dan dana bantuan publikasi internasional dan khusus untuk S3 ya. Dana pendukungnya sama, dana transportasi, dana aplikasi visa atau resident permit, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dan dana tunjangan keluarga khusus untuk S3 mulai semester 3, dan dana keadaan darurat 2% untuk semua strata, dan juga komponen yang ketiga dana pendukung untuk penerima beasiswa disabilitas meliputi dana transportasi pendukung semuanya dapat, dana asuransi kesehatan pendamping, dan biaya lainnya yang disetujui Kemendikbudristek dan LPDP. Itu yang dana untuk DN ya. Oke. Nah, mekanismenya seperti apa? Dana SPP atau tuition fee itu
dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi ya, jadi tidak masuk ke rekening awardee. Berikutnya pembayaran SPP dalam negeri langsung ke rekening perguruan tinggi. Untuk yang luar negeri ya sama ya, langsung ke rekening perguruan tingginya. Dana pendaftarannya itu dana pendaftaran yang kita bayarkan ketika mendaftar S1, S2, S3 ya. Satu kali saja. Meliputi biaya, kalau misalnya biaya pendaftaran ada biaya ujian, ada biaya registrasi daftar ulang, biaya pengembangan, biaya perpustakaan, biaya pendaftaran orientasi pengenalan kampus, biaya administrasi, biaya kemahasiswaan, dan biaya sumbangan biaya pendidikan ya. Jadi masing-masing perguruan tinggi biasanya punya mekanisme pendaftaran yang berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah tunjangan buku diberikan setahun sekali. Untuk masa studi kurang dari 18 bulan, menerima 1 kali tunjangan buku. Masa studi 18 sampai 29 bulan, menerima 2 kali tunjangan buku. Dan masa studi 30 sampai dengan 41 bulan, menerima 3 kali tunjangan buku. Dan masa studi lebih dari 41 bulan itu biasanya S3, menerima 4 kali tunjangan buku, masing-masing sebesar 10 juta ya. Dalam negeri itu oke. Berikutnya adalah dana penelitian, skripsi atau tesis atau disertasi. Sebenarnya bisa dibaca langsung di buku panduan nanti ya ketika sudah diterima di BPI, tapi karena ini sedang masa pendaftaran jadi saya buat konten ini supaya teman-teman nanti bisa termotivasi karena hampir semua aspek kita di-cover oleh beasiswa ini ya. Oke, dana bantuan penelitian, skripsi, disertasi. Ya, ini untuk dalam negeri sebesar 2 juta untuk skripsi, 15 juta untuk tesis yang tidak menggunakan lab, 25 juta untuk tesis yang menggunakan lab, 60 juta untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan lab, dan 75 juta untuk penelitian disertasi yang menggunakan lab. Untuk yang luar negeri, 30 juta untuk tesis yang tidak tanpa lab, 50 juta untuk tesis dengan lab, 120 juta untuk disertasi dengan tanpa lab, dan 150 juta untuk disertasi dengan lab ya. Nanti untuk komponen-komponen sub-subnya bisa dibaca langsung di panduan nanti ketika sudah mendapatkan beasiswa ini ya. Oke, kemudian dana bantuan seminar internasional ini untuk S3 ya. 5 juta bila konferensi diselenggarakan di negara yang sama, 15 juta diselenggarakan di luar negeri ya. Hanya untuk S2 1 kali, untuk S3 2 kali selama masa studi. Nah, nanti persyaratan lainnya bisa dicek di buku panduannya. Nah, berikutnya adalah apalagi yang menarik ini ya, publikasi jurnal internasional ya, ini untuk S2 dan S3 ya. Untuk Q1 atau kuartal 1 25 juta, untuk Q2 15 juta. Nah, berikutnya dana transportasi, ada juga aplikasi visa, asuransi kesehatan, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri di buku panduan ya. Nanti kalau teman-teman sudah dinyatakan diterima di program beasiswa pendidikan Indonesia. Cukup banyak atau cukup komplit ya coverage dari beasiswa ini. Mudah-mudahan semakin membuat teman-teman atau sobat Pak Syaf bersemangat untuk mendaftar. Semoga bermanfaat konten singkat dari Pak Syaf channel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.